kepada jalan sabilus syaitan. Apalagi orang yang memang jalanannya sabilus syaitan, nggak akan ketemu sabilullah. Sabilullah itu berangkat, sholat 5 waktu berjamaah, sabilullah. Ngaji, sabilullah. Terus kemudian silaturahim kepada sanak saudara, keluarga, itu sabilullah, jalan Allah. Nah, sabilullah itu, jalan Allah itu pekerjaan yang kalau kita kerjakan hawa nafsu kita gak demen, itu berarti sabilullah. Ciri-cirinya begitu. Kalau kita mengerjakan hawa nafsu kita malas-malasan, hawa nafsu kita gak demen, maka berarti itu sabilullah. Misalnya sholat jamaah. Sholat jamaah itu aras-arasan apa semangat? Aras-arasan. Aras-arasan. Iya. Aras banget kan, apalagi subuh. Apalagi sekarang subuhnya kasih banget. Subuh sih belum 4:30 udah subuh. Biasanya subuh jam 5 lebih. Malas banget. Tapi kita jalan. Berarti hawa nafsu kita nggak demen, ya. Nafsu kita nggak demen, syahwat kita nggak demen, tapi kita kerjakan. Nah itu berarti sabilullah. Jalan Allah adalah jalan di mana kalau kita mengerjakan tuh hawa nafsu itu nggak nyemangati, nggak seneng. Ya. Ngaji, ya. Ngaji semangat apa aras-arasan? Aras-arasan. Oh, udah malam Selasa lagi ya, perasaan baru kemarin. Mau jalan itu hawanya berat. Nah itu sabilullah. Sabilus syaitan, jalan setan. Itu kalau orang jalan hawa nafsunya demen, itu sabilus syaitan. Orang jalan hawa nafsu demen, oh itu jalan setan. Misalnya ada tontonan dangdut, ya. Demen nggak tuh jalannya? Males. Yang benar. Ya, dangdutan, organ tunggal, kemana biduanya semok lagi. Semok lagi tuh. Biduanya semok, pakaiannya ketat, ya. Pantatnya isi, badan montok, gimana coba? Iya. Itu mata nggak mau kedip tuh, ya. Melihat goyangan biduan. Berarti sejalan sama hawa nafsu. Itu berarti sabilus syaitan. Nah, tandain aja sama kita. Kalau yang kita jalan itu demen, berarti sabilus syaitan. Pulang sholat isya nih, ya. Begitu pulang sholat isya, pas keluar, pas ada perempuan, ya, tahu perempuan mana nih pulang kerja, ya. Pakainya rok mini, iya, rok mini apa rok mini, iya. Lewat depan kita pas pulang sholat, itu mata ngelihat apa merem? Melotot malah ngelihat. Ya Allah, ya Allah. Tapi kan itu berarti sejalan dengan hawa nafsu. Maka ketahuilah bahwa itu adalah sabilus syaitan. Berarti jalan setan itu bisa melewati jalan-jalan Allah. Maka jangan kaget kalau misalnya terjadi, ya, kiai pesantren misalnya atau guru madrasah, ya, mengajarkan ilmu agama, tapi kemudian ada melakukan pelecehan apa namanya seksual, ya, terhadap santri-santri perempuannya. Dia sudah ada di jalan Allah tapi ditelikung sama jalannya setan.
Belok dah tuh. Tuh. Maka kita yang bisa merasakan apakah ini jalan Allah ataukah ini jalan setan. Nah, jiwa ini kadang-kadang ngomong, dosa-dosa dikit nggak apa-apa kali. Gitu. Ya. Nggak orang lain, kita ngomong diri kita kan. Ya. Ya. Sehingga ngumbar mata kita melihat yang diharamkan itu sampai sejauh mata memandang. Ya, pandangi dari atasnya, ya, atasnya, tengahnya, tengahnya ke bawahnya ke atasnya lagi itu. Terus itu nggak mau gede. Padahal tahu ini sebuah kesalahan, dosa, tapi dilakukan. Kenapa? Karena nafsunya demen. Nah, demennya nafsu atas perbuatan itu berarti kita sedang ditarik pada jalan setan. Karena itu ketika seseorang melakukan hal seperti itu, jangan mengatakan kemudian itu adalah sudah takdir Allah. Emang takdirnya Allah, saya dikasih begini, mau bagaimana? Ya, kan kadang-kadang kita naik motor, ya di simpang itu, motor yang nungging gitu ya, motor yang nungging itu anak perempuan bonceng di bawah belakang nungging gitu ya. Dan nungging kan kaosnya ketarik ke atas ya, celananya ketat ketarik ke bawah sampai merek celana dalamnya kelihatan ya. Umpama. Nah itu kan barang bagus, kalau kata Ustaz itu cerdas aduh ya. Iya, barang bagus ya. Dilihat takut dosa, agak dilihat mubah. Kan gitu. Ya Allah. Berarti kita itu dalam hidup sering dibelok-belokkan oleh jalan setan. Lagi nonton YouTube, ya, dengar hayya 'alas shalah, ya, itu HP dimatiin apa ngomong? Aduh tanggung banget nih. Tanggung. Berarti sedang belok, sabilus syaitan. Padahal yang manggil Allah. Nggak dengar kita. Karena itu hati-hati. Kata pengarang kitab ini, Anda tidak bisa berhujjah, Anda tidak bisa beralasan kalau itu adalah ketentuan Allah. Memang yang terjadi ketentuan Allah, tapi kejadiannya adalah kemauanmu. Begitu. Kejadian itu atas kemauanmu, sekalipun yang terjadi adalah atas ketentuan Allah. Karena itu harus berhati-hati. Jangan kemudian mengambil alasan. Kalau kamu sadara minhu fi'lun aw tarkun la yardallahu bihi fa in ihtajja bil qadari ala iqamatil umri nafsi wa huwa baqin ala al-ikhtiyari wa tamyizi. Itu bukan ketentuan Allah, tapi itu kemauanmu. Kemauanmu yang sampai pada ketentuan Allah. Kalau itu kau terus-teruskan, maka faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Sungguh kamu telah menanggung ya, kebohongan dan perbuatan dosa yang nyata. Nah, kalau kita sudah bisa menghindari itu, ada pembelokan jalan setan, kita nggak terpengaruh, sehingga kita terus lempeng ada pada jalan Allah, berarti kita sudah sampai kepada maqam khauf. Kelasnya sudah kelas takut. Nggak ada bicara barang bagus, kalau haram ya haram aja. Iya. Mau bagus kayak enggak kayak ini haram, ya sudah ditinggal. Itu berarti sudah sampai pada maqam namanya maqam khauf. Takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah, kehati-hatiannya menjadikan sebab dia tidak terpengaruh oleh
pembelokan setan. Jadi kalau orang masih terpengaruh oleh pembelokan setan padahal dia sudah ibadah, ya, sholat 5 waktu sudah gak berani tinggalkan, ngaji rutin malam Selasa ngikut terus, ya. Tapi begitu lihat yang bening-bening, ya, matanya bukan melihat doang, melotot. Itu berarti, ya, jatuh pada pembelokan jalan setan. Maka makomnya namanya makom rojak, ya, makom rojak. Rojak itu berharap, ya, berharap ampunan Allah. Apa boleh? Ya, orang sudah melakukan salah, melakukan dosa, tapi berharap mendapatkan ampunan Allah. Apa boleh seperti itu? Boleh, sebab Allah yang mengajarkan doanya, Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau menyiksa kami in nasina, apabila kami lupa, au akhtana, atau kami melakukan kesalahan. Padahal kita bukan apabila, emang sering. Apabila itu kan jarang-jarang, ya. Kalau ya Allah, jangan kau siksa aku kalau aku melakukan kesalahan atau pada ujian dan musibah itu. Zalika, yang demikian itu, lahu baginya, sholahan, adalah kemaslahatan, wa khairan kasiran, dan kebaikan yang banyak. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, lanjutan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayah Imaniyah. Udah paham apa belum ini yang dibaca? Belum, ya. Bingung kita apa ini maksudnya. Jadi begini Bapak Ibu, orang itu kadang-kadang kalau dia merasa agamanya sudah bagus, merasa imannya sudah sempurna, itu kadang dalam dirinya suka berpikir begini, kalau saya berbuat maksiat mah nggak bakal disiksa sama Allah. Kadang ada orang begitu, ya. Dia meyakini la haraja wala junaha alaihi idza taraka wajiban aw fa'ala muharraman. Ya. Kadang kita suka dengar omongan orang, Allah juga maha tahu kita lagi sibuk, nggak sholat nggak apa-apa kali. Ada nggak kalimat begitu? Nah, iya. Allah kan nauin, masa Allah nggak nauin? Kita lagi sibuk, ya. Istilahnya lagi jalan-jalan kemana gitu kan. Nah, terus nggak sempet mampir untuk sholat. Udah sholatnya ntar aja dah. Ya, Allah juga maha tahu. Nah, itu namanya orang nggampangin meninggalkan perintah Allah. Tarokat wajiban. Au fa'ala muharraman, atau orang melakukan perbuatan haram. Orang itu melakukan perbuatan dosa, terus kemudian ngomong, ya Allah, saya ini khilaf nih. Ya. Namanya juga diajak teman-teman ngajak minum, ya ikut minum, khilaf. Ya. Mau nolak nggak bisa, biarin dah, gampang minta maaf, Allah maha pengampun ini. Nah itu namanya gampangin melakukan. Kalau sedang berada di kondisi yang seperti itu, jangan menghalalkan segala cara, mengatakan ini sudah takdir Allah, ini takdir kemauan iblis. Kenapa iblis? Aba wastakbara